Alladzina saddaquni, orang-orang yang mempercayaiku, orang-orang yang membenarkan aku, bil ghaibi, secara ghaib, ya, percaya secara ghaib. Itu artinya tidak mesti harus terpegang, tidak mesti harus tercicipi, tidak mesti harus terdengar, tidak mesti harus terlihat. Pokoknya aku percaya berdasarkan indikator-indikator rasional. Seperti kita mempercayai ada orang yang membuat bullpoint ini. Kita yakin bullpoint ini ada yang membuat. Indikator rasional mengatakan tidak mungkin bullpoint ini terjadi sendiri. Oke? Indikator rasional mengatakan karena bullpen ini ada di atas meja, sekalipun kita tidak tahu siapa yang meletakkannya, kita yakin mesti ada orang yang meletakkan bullpen di atas meja. Betul? Ketika bullpen yang tadinya saya taruh di atas meja ini hilang, saya harus yakin dan logika mengatakan ini pasti ada yang mengambil, nggak mungkin dia hilang sendiri, tidak mungkin hilang sendiri. Itu yu'minuna bil ghaibi, artinya percaya kepada Allah dengan gaib, artinya tidak dibuktikan secara fisik tapi yakin, sekalipun kita tidak melihat apinya tapi melihat asapnya, aku yakin pasti di situ ada api. Ya kan begitu. Itu mana bil ghaibi. Dan al ghaib itu sebetulnya bukan sesuatu yang tidak dilihat semata-mata. Di dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, maknanya alladzina yu'minuna billahi. Allah huwal ghaib. Ya, Allah itu adalah ghaib. Adapun surga, neraka, malaikat itu bukan gaib, itu ghaib. Awas, ghaibun dengan ghaibun. Kita tulis yang besar. Al-ghaibu dengan al-ghaibu. Al-ghaibu itu Tuhan yang tidak bisa dipegang, dilihat, dirasa, didengar, ditemui, nggak bisa. Itu hanya Tuhan. Adapun surga, neraka, malaikat bukan ghaib karena bisa kelihatan. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian akan melihat surga. Ketika kita mendapat keberuntungan selamat, ya kan, akhirnya kita masuk surga. Nah, surga bisa dilihat enggak oleh orang yang mendapatkan surga? Bisa, berarti tidak gaib dong. Yang masuk neraka, yang neraka tidak gaib. Nah, itu malaikat ya bisa ketemu dia. Ya, tidak gaib. Yang gaib itu hanya Allah saja. Adapun malaikat, surga, neraka itu bukan gaib, tapi ghaibun. Al-ghaibu ini al-ghaibu.
Bahasa Indonesianya tulisannya sama, gaib. Bisa dibaca gaib, bisa dibaca gaib. Bahasa Indonesianya yang kacau. Beda digelarnya. Nah, kalau gaib siapa? Pak Edi Garawangi itu ada, cuman hari ini nggak hadir. Pak Rohmat ada, maka hadir. Kalau Pak Edi gaib, artinya tidak hadir, tidak ada di sini. Orangnya di mana? Ada di rumahnya. Jadi gaib itu yang bisa, yang tidak hadir di sini, namanya gaib. Nah, itu surga neraka adalah Allah gaib. Maka kita percaya kepada Allah itu dinyatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan yang maha gaib. Ya, nggak tahu saya jadi di kitab tafsirnya kok ngamprak-ngamprak sampai surga, neraka, malaikat segala macam sih, gimana? Iya. Lalu wa amanu bi duna an yarawni, dan mereka beriman kepadaku tanpa melihat aku. Percaya sekalipun tidak melihat, percaya, beriman. Aku ma'ahum yaumal jam'i, nanti aku akan bersama mereka pada hari perkumpulan. Hari perkumpulan itu adalah yaumul mahsyar, hari di mana manusia sealam dunia dikumpulkan semua dalam suatu tempat namanya alam mahsyar, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing orang per orang. Tidak per kelompok, tidak berjamaah, tidak ada dosa jamaah. Dosa itu sifatnya pribadi masing yang diseplit, tidak ada pengadilan jamaah. Ya, orang ke Tasmaya dukung diadili bersama-sama, nggak ada. Orang per orang sesuai dengan tindakan masing-masing. Sekalipun di dunia pernah melakukan pembunuhan bersama-sama, persekusi terhadap maling motor sampai dibakar hidup-hidup seperti yang terjadi di Tersana, itu dalam pengadilan itu satu persatu, tidak jamaah, nggak ada dosa jamaah tuh. Nah, nanti apa peran yang dilakukan, disitulah akan ada klarifikasi dan hukumannya akan berbeda satu dengan yang lain. Wahai orang-orang yang melakukan persekusi terhadap maling motor sampai mati terbakar, kamu, apa yang kau lakukan? Saya nangkap motor dan motor itu saya jatuhkan. Mukul enggak? Enggak. Oke. Kamu B, apa yang kau lakukan? Saya tendang kepalanya. Ya, pingsan enggak? Enggak, lari. Oke, C, apa yang kau lakukan? Saya mengejar dia sampai ke tengah sawah. Lalu saya bawa ke kampung. Oke, setelah itu Anda mukul? Enggak. Kamu apa? Saya ngambil bensin, saya siramkan ke tubuhnya. Siapa yang menyalakan korek? Teman saya ini, si F. Apa yang kau lakukan? Saya nyalakan apa itu? Itu kan peran mereka kan berbeda-beda. Betul enggak? Iya, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 6 tahun. Nah, nanti siapa yang menusuk dengan pisau Z? Nah, inilah
Hukuman yang paling besar adalah yang menusuk dengan pisau yang mematikan itu. Karena bakar tidak mesti harus mati, bisa jangan terbakar. Tapi kalau tusuk sampai kena jantungnya, yaitu yang penyebab kematian. Kita juga sama. Dalam proses riba, ya, utang riba, pakai rentenir, itu yang kena dosa, itu bukan hanya rentenir saja. Kita yang menulisnya, kita yang menjadi saksinya, kita yang jadi tukang nagihnya, kita yang menyediakan tempatnya, semua wakatibuhu wajalisuhu wasahiduhu, semuanya akan diproses bersama-sama. Itulah yaumul jam' itu, seperti itu ya, kita akan mengalaminya semua ya. Mudah-mudahan kita selamat, amin. Dan kalaupun kita ini ya nanti terlibat melakukan kesalahan, ya mudah-mudahan kesalahan yang paling ringan. Apa yang dilakukan hanya sekadar ngejotos maling saja, udah, ya, tok, jotos sudah, tapi tidak membunuhnya. Ya, ya, jahat mana membunuh orang dengan nyolong motor? Jadi ternyata mereka lebih jahat daripada maling motor dong. Itu. Lanjut. Wa ashabuhum fil ahwali. Dan aku akan menyertai mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka. Kama yashabuni min wara'il astar. Seperti mereka juga menyertaiku di balik tabir-tabir. Wa ursilu alaihim thabtan fi zilzal. Dan aku akan kirimkan kepada mereka tonggak yang kokoh ketika terjadi gempa. Fa uthbituhum ala kulli hal. Walau bagaimanapun mereka akan kuberikan kekokohan, tidak akan terguncang. Ya, seperti itulah. Orang kalau mencari patok, sasah namanya, panik ketika kita hanyut karena kebanjiran di Sungai Cimanuk. Dalam keadaan panik kita mencari pegangan, betul nggak? Apa yang ada kita pegang, batang kayu, bambu, sampai telepon kebo juga ya dirawat. Sasah namanya, kata orang namanya sasah. Sampai kotoran manusia juga dikiranya bambu. Itu. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kalau kita sedang sasah mencari pegangan, seringkali salah pegang. Betul nggak? Kita lagi susah nyari orang menolong, malah ketemunya dengan penipu lagi, malah ditipu lagi. Ya Allah ya Rabbi, banyak terjadi seperti itu. Sudah jatuh ketiban tangga. Udah lagi susah ketipu lagi. Ya Allah ya Rabbi, sudah utang banyak, dijanjikan bisa digandakan uangnya, 1 miliar jadi 2 miliar, utangnya enggak lunas, rumah dijual, ya uangnya tidak terbukti tergandakan. Kita panik. Dalam keadaan panik itu otak kita menjadi dungu semuanya itu. Jadi goblok lagi. Ya, tolol maning, TOL OL. Apa Bu? TOL OL dong.
Kalau tolol itu kakaknya Dungu. Dungu adiknya. Itu.